Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdiqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, Bapak sekalian saya hormati, melanjutkan kajian HPT kita Himpunan Putusan Tajih Muhammadiyah. Sekarang bab al-imanu billahi azza wa jalla, beriman kepada Allah yang maha mulia itu. Sekarang poin yang kelima. Jadi kemarin membahas tentang al-imanu billah azza wa jalla, poin yang keempat. Kemudian sekarang poin yang kelima dalam bab itu di mukadimahnya. Sekarang yang keenam. Wal awwalu bila bidayah wal akhiru bila nihayah. Wal awwal, di situ ada wawul ataf namanya. Dan dia Allah itu yang mengawali. Al-awwal itu awal permulaan. Dialah yang pertama, ya, dan yang mengawali. Makanya kata-kata al-awwal itu adalah permulaan. Makanya sering kita ngomong membahas tentang awal, sopo sing awal, nah begitu. Itu yang pertama. Nah, jadi dia Allah ini karena kita iman kepadanya, wal awal, dialah awal yang pertama kali permulaannya, dan tidak ada, dan dia yang ada baru pertama ada. Karena dia sebagai Al-Khaliq, yaitu pencipta. Nah, bila bidayah, yang mana dia juga nantinya tanpa permulaan. Bahasanya adalah dia yang awal dan tidak ada yang permulaan setelahnya dia. Maksudnya dialah yang pertama kali ada. Bila nihayah wal akhir bila nihayah, dan dia nanti yang terakhir, yang nantinya tanpa penghabisan. Nihayah itu artinya habis. Nah, makanya keimanan kita kepada Allah, tafakkaru fi khalqillah, silakan kita ini berpikir yang diciptakan oleh Allah, wala tafakkaru fi dzatillah, dan jangan berpikir tentang zatnya Allah. Apa maksudnya? Nah, berpikir tentang penciptaan Allah. Langit ini tinggi dan tidak roboh, tidak ada tiangnya.
Ini berpikir tentang yang diciptakan. Logikanya kalau kita membangun rumah, kalau nggak ada tiangnya pasti roboh. Nah, subhanallah, maha suci Allah, karena apa? Dia menciptakan langit tanpa ada tiang tapi tidak roboh. Nah, kalau yang diciptakan saja itu luar biasa, apalagi yang menciptakan. Nah, sekarang kita tidak boleh berpikir tentang zatnya Allah. Apa zatnya itu? Dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu bapaknya siapa ya? Nah, ini nggak boleh. Allah itu ibunya siapa ya? Nah, ini nggak boleh. Allah itu saudaranya siapa? Apakah dia beranak dan diberanakkan? Tidak boleh. Berpikir begini, ini karena pendekatan logika kita, nggak boleh tentang zatnya Allah. Nah, maka wal awal bila bidayah wal akhir bila nihayah. Dia yang pertama kali tanpa permulaan dan yang terakhir tanpa penghabisan. Berarti membahas tentang zatnya Allah tidak boleh. Nah, sekarang penghabisan. Rukun iman ada 6. Yang kelima adalah percaya kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Semuanya habis, hancur. Allah lah yang ada. Semuanya hancur dan Allah yang maha segalanya. Maka dia katakan tanpa penghabisan Allah masih ada, karena dia yang menciptakan, yaitu termasuk hari kiamat itu. Nah, maka disinilah kita ini beriman kepada Allah, zatnya kita tidak boleh memikirkan Allah, tetapi yang boleh adalah tentang penciptaan Allah. Maka dengan memikirkan ciptaan Allah ini, maka al-imanu yazidu, iman kita akan bertambah. Nah, poin yang ketujuh itu, wala yushyibuhu syai'un minal kainat. Sekarang, nah, dan dia Allah itu yushbih, dia Allah itu tidak ada sesuatu yang menyamainya. Yushbih, di situ kemudian ada hu dhamir mutasil, yaitu hu kembali kepada Allah, tidak ada yang menyamai dia, syai'un sesuatu apapun, minal kainat dari sesuatu yang ada. Berarti kalau membahas al-kainat itu Bapak Ibu adalah tentang al-makhluqat, ciptaan Allah. Di situ pakai jamak muannas salim namanya. Kainat itu hal yang ada, sesuatu barang, sesuatu yang diciptakan, itu kainat. Al-kainat semua yang ada tanpa terkecuali, berarti membahas objek yang diciptakan Allah. Artinya bahwa janganlah menyamakan Allah itu dengan sesuatu apapun yang ada yang diciptakan Allah. Contoh, yadullah, tangannya Allah. Bahasa yadun itu artinya tangan. Yadun itu tangan, al-yumna
wal yusra, tangan kanan dan tangan kiri. Pendekatan logika kita, oh tangan kita itu berarti mulai jari sampai pundak. Oh ada jari kita 5, yang kiri 5, berarti ada 10. Kemudian kita berpikir, ini namanya al-kainat namanya. Oh berarti tangannya Allah itu sama dengan tangan kita. Nah ini nggak boleh. La yushbihu syai'un. Jangan menyamakan Allah itu sesuatu apapun yang mana tangan kita. Oh berarti tangannya Allah sama dengan tangan kita. Nggak boleh. Padahal konteks tafsirnya yadullah itu berarti mulkullah, kekuasaannya Allah. Jadi makanya dikatakan la yushbihu syai'un minal kainat. Jangan menyamakan dia Allah itu sesuatu apapun dengan yang ada yang kita lihat, termasuk contoh tangan ini. Oh berarti tangannya Allah itu sama dengan tangan kita. Nah sekarang kita ini makhluknya kok mau mikir yang menciptakan, haram hukumnya. Al-Ahad, yaitu dia Allah ini yang maha Al-Ahad. Ahad ini apa Pak? Satu tunggal. Berasal dari kata wahidun, satu. Al-Ahad itu artinya tunggal. Bahasanya adalah Esa. Makanya Pancasila, sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang maha Esa itu. Nah, fi uluhiyatihi, di dalam penyembahannya, ya dah. Uluhiyah itu adalah berasal dari kata ilahun, artinya sesembahan. Makanya dalam ilmu tauhid namanya tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah satu-satunya yang disembah. Makanya Bapak Ibu, kalimat tahlil itu adalah la ilaha illallah. Yang benar itu tiada sesembahan kecuali Allah, atau tiada Tuhan selain Allah. Tiada sesembahan kecuali Allah. Tapi berhubung arti Indonesianya sudah tiada Tuhan selain Allah, ya akhirnya terus begitu. Padahal kalau kita lihat makna aslinya adalah ilahun itu artinya sesembahan. Tauhid uluhiyah mengesahkan Allah satu-satunya yang disembah. Nah, makanya al-ahadu fi uluhiyatihi, dia itu Allah ini tunggal di dalam penyembahannya. Sekali lagi, tunggal di dalam penyembahannya. Fi sifatihi wa af'alihi, di dalam sifatnya dan pekerjaannya. Bapak Ibu, sekarang masalah sifat. Sifatnya Allah itu banyak apa enggak itu? Banyak. Nah sekarang pekerjaannya Allah itu juga banyak. Tetapi kadangkala manusia itu kepengen membadali pekerjaannya Allah. Napa Pak Bu membadali itu? Mengganti pekerjaannya Allah. Contoh, kepengen merubah takdir.
lahirnya laki-laki kepingin menjadi perempuan. Ini berarti merubah takdir pekerjaannya siapa ini? Nah, Allah, tetapi kepingin dirubah oleh manusianya. Padahal fitrah itu kesucian. Ini baru ngomong masalah kefitrahan. Belum lagi masalah, mohon maaf, dari segi ma'isyah. Contoh, mau berangkat kerja, kemudian terjadi, mohon maaf, yang tidak diinginkan. Mang jane lewat kene, mestine kalau nggak lihat sini nggak mungkin terjadi kecelakaan tadi, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Mengganti pekerjaannya Allah. Nah, padahal kalau toh kita sudah beriman kepada Allah yang maha mulia tadi, Allah yang tunggal di dalam penyembahannya, wasifatihi dan sifat-sifatnya, wa af'alihi dan pekerjaannya, jangan sampai kita mengganti, membadali pekerjaannya Allah. Gampangannya nyalahkan. Orang itu kalau nggak punya iman itu kan senengannya nyalahkan. Seandainya mangga lewat kene, nggak akan mungkin terjadi. Ngono aja. Nah, maka disinilah kemudian di dalam surat Al-Fatihah kita sering hafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, benar-benar hanya kepadamu-lah kita menyembah, dan hanya kepadamu-lah ya Allah kita minta pertolongan. Nah, sekarang fi uluhiyahnya di dalam penyembahannya kadang-kadang diganti. Contohnya begini. Tadi ayatnya kan begitu, tetapi diganti sama dia dalam prakteknya. Ya Allah, saya ini menyembah kepadamu ya Allah, tetapi kalau sudah meminta pertolongan urusan kaya, saya nggak minta kepadamu ya Allah, kelamaan. Akhirnya kemana? Al-kahanah, perdukunan. Makanya yang di tema kemarin itu, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah menyeru Allah bersama dengan sesembahan yang lain. Nah, ini loh masalahnya. Berarti apa? Membadali pekerjaannya Allah, dia mencari sendiri. Kesuwen ya Allah, kapan aku kaya? Wis ndelek liyane ya Allah, nangone al-kahanah, perdukunan dan lain sebagainya. Dodolan kepengin cepet laris dan lain sebagainya. Cari jalan pintas, tidak pernah sabar, tidak diikhtiari dengan doa, sholat dan lain sebagainya. Datanglah ke al-kahanah, perdukunan. Datanglah ke orang-orang pintar yang sifatnya, mohon maaf, yang tidak dibenarkan oleh agama. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Nah, begitu. Loh ini loh tadi. Makanya al-ahadu, kalau kita sudah iman kepada Allah yang maha mulia perkasa tadi, tunggal di dalam penyembahannya, wasifatihi dan sifat-sifatnya, wa af'alihi dan pekerjaannya Allah itu harus kita istiqomai. Makanya al-ahadu fi uluhiyati wa sifatihi wa af'alihi. Jangan sampai itu tadi bener wis kaji tapi hasilnya dari itu tadi STMJ apa Pak? Sholat terus tapi masih jalan, pokoknya budal, begitu ya kan? Ini loh, ini pemahamannya akhirnya demikian. Nah, makanya iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in ini, maka benar-benar ayo kita pahamkan, ya Allah, hanya kepadamu lah kita menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kita minta pertolongan. Jangan sampai diganti tadi, ya Allah, benar-benar kita ini menyembah kepada Engkau ya Allah, tetapi minta pertolongan kelamaan ya Allah. Nah ngene liyane gak sabar. Kancaku wis sugih, aku gak sugih-sugih ya Allah, begitu. Nah, ini loh Bapak Ibu. Dalilnya itu tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Nah, kenapa kok kita tadi di dalilnya yang halaman 24 untuk poin yang 7 itu, ya dah, al-ahad fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi tadi, Allah yang tunggal tadi di dalam penyembahannya, sifatnya dan pekerjaannya, tabsiratan, supaya apa? Nah, semuanya itu sebagai tabsirah, supaya dilihat, berasal dari kata basir. Basar itu melihat. Ini ala wazni taqilah namanya. Basara yubasiru tabsiratan tabasaran tibasaran mubassaran bahwa mubassirun wadaka mubassarun basir la tubasir mubassarun mubassarun mubassarun. Ini namanya tasriful istilahi. Ketinggian ini mungkin ya. Nah, apa artinya? Sebagai penglihatan untuk apa? Zikra, sebagai peringatan. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah, benar-benar Allah yang tunggal yang kita sembah itu tadi, supaya kita ini benar-benar melihat, mengamati. Wa dzikra, dan sebagai peringatan. Nah, likulli abdim munib, bagi semua hamba, abdun, semua hamba itu siapa? Yang kita ini, munib, yang mau kembali kepada Allah. Anaba yunibu itu artinya manusia yang kembali dalam konteks taubatnya itu. Makanya kata taubat itu artinya kembali kepada Allah. Abdin munib yaitu hamba yang kembali kepada Allah. Makanya saya contohkan tadi, ya Allah, saya menyembah kepadamu ya Allah. Tapi kalau bagi hamba yang tidak kembali, tapi kalau minta pertolongan ya Allah, saya tidak kepadamu ya Allah, kelamaan. Nah, tapi kalau hamba yang kembali, ya Allah, saya ikhtiar benar-benar menyembah kepadamu ya Allah dan minta pertolongan kepadamu ya Allah, dengan sabar, ikhtiar, ya kan, jualan kadangkala laris, kadangkala rada seret, itu wajar. Artinya apa? Abdin munib, hamba yang kembali. Contohnya begini, contoh konkret saja. Kalau kita jualan luaris terus, penyetan contohnya, atau nasi goreng dan sebagainya, seandainya laris terus, gak iso lungguh, ngadeg kayak berdiri ya, akhirnya apa? Nah, lama-kelamaan membawa kemana? Rumah sakit. Bener oleh akeh, akhirnya dipakai berubah. Tapi kalau hamba yang berpikir kembali kepada Allah, oh kadangkala sepi, kadangkala rame. Oh berarti pas ketika sepi, berarti saya disuruh istirahat.
Tapi nafsunya kan tidak. Kalau bagi hamba yang tidak kembali, kau pengen terus saya. Padahal Allah itu maunya apa? Istirahat toh. Nek kon ngulek terus. Nah, begitu. Inilah kemudian kita difahamkan adalah husnuzon kepada Allah. Ini loh. Makanya dikatakan tabsiratan wa dzikra likulli abdin munib, sebagai peringatan untuk dilihat bagi semua hambanya yang mau kembali kepada Allah itu pemahamannya. Pun mudah-mudahan barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sudah 45 menit, biar enggak panjang-panjang begitu. Mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.